Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini bersama Bu Titi, kita akan lanjutkan materi bangun ruang sisi datar. Kemarin kubus dan balok sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan dengan prisma dan limas. Prisma adalah bangun ruang yang bentuk alas dan bentuk tutupnya adalah sama baik bentuk maupun ukurannya. Kemudian sisi-sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang. Kemudian prisma diberi nama sesuai dengan bentuk alasnya. Contohnya ini, prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Prisma segi lima karena alasnya berbentuk segi lima. Kamu cermati bahwa alas dan tutupnya sama-sama berbentuk segi lima. Kemudian sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Ini prisma persegi. Berikutnya prisma persegi panjang. Nah, yang terakhir adalah prisma segi 6. Kalian cermati, alasnya berbentuk segi 6. A, B, C, D, E, F. Kemudian atapnya atau tutupnya ini berbentuk segi 6 juga, yaitu H, I, J, K, L, G. Sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Kita lanjut. Nah, pada prisma tegak segi N beraturan, maka berlaku banyak diagonal bidang prisma segi N adalah N kali N-1. Kemudian banyak diagonal ruangnya adalah N kali N-3. Berikut banyak bidang diagonalnya adalah setengah N kali N-3. Contoh soal. Pada prisma tegak segi 8 beraturan ditentukan banyak diagonal bidang. Diagonal bidangnya adalah N kali N-1. Di sini segi 8, berarti N-nya 8. Jadi diagonal bidangnya adalah 8 kali 8-1. Sama dengan 56. Kemudian banyak diagonal ruangnya. Nah, banyak diagonal ruangnya 8 kali 8-3. Sama dengan 40. Banyak bidang diagonal. Segi 8, berarti N-nya 8. Setengah kali 8. Dikalikan lagi 8 kurangi 3. Sehingga sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Kita lanjut jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma ini diperoleh dari bangun prisma yang diiris sesuai rusuk-rusuknya, kemudian dibentangkan menjadi sebuah bangun datar. Nah, bangun datar tersebut disebut jaring-jaring prisma. Contohnya ini. Prisma segitiga, jaring-jaring seperti itu. Contohnya, ini prisma segi 5, prisma segi 6. Kemudian, luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma berarti adalah jumlah luas dari bidang sisi prisma. Jadi jumlah luas sisi-sisi prisma terdiri dari luas alas dan tutup yang sama, kemudian ditambah jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Cermati ini, pada prisma segi 5 beraturan A, B, C, D, E, kemudian F, G, H, I, J, ini panjang sisi alasnya adalah A cm. Berarti luas permukaannya adalah luas alas, yaitu luas A, B, C, D, E.
ditambah luas tutup yaitu luas FGHIJ ditambah luas kelima sisi tegaknya. Jadi sama dengan, karena alas dan tutupnya sama, maka sama dengan 2 kali luas EABCD, kemudian keliling alas kali tinggi. Jadi luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Contohnya ini. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi-sisinya 6 cm, 6 cm dan 4 cm. Jika tinggi prismanya 9 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Alasnya berbentuk segitiga sama kaki. Gambarnya seperti ini. Perhatikan gambar ini. Nah, untuk menentukan luas permukaan, kalian harus tahu dulu luas alasnya. Nah, untuk mencari luas alas, dicari dulu tinggi segitiga alas. Tinggi segitiga alas. Sisinya 6, 6, 4. Maka T sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurangi setengah alas, yaitu 2 kuadrat. Maka ketemu 4 akar 2 tinggi alasnya. Jadi luas alasnya adalah setengah kali 4 kali 4 akar 2, yaitu 8 akar 2. Ini luas alasnya. Nah, untuk melanjutkan luas permukaan prisma, silakan tinggal dimasukkan. Berarti 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ini 2 kali 8 akar 2 ditambah keliling alasnya adalah 6 tambah 6 tambah 4, kemudian dikalikan 9. Jadi ketemunya adalah 16 akar 2 plus 144 cm per segi. Jadi untuk 16 akar 2 dan 144 tidak bisa dijumlahkan karena tidak sejenis. Lanjut. Volume prisma. Kita cermati gambar ini. Awalnya adalah balok ABCD EFGH dipecah jadi 2. Potong jadi 2. Kemudian volume prisma ABDEFH belahan dari ABCDEFGH sama dengan setengah kali volume balok ABCDEFGH sama dengan setengah kali panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Jadi volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Kemudian contoh soalnya. Perhatikan prisma segitiga pada gambar di bawah ini. Maaf, gambarnya belum tersaji. Kita lewati. Sebuah prisma memiliki volume 238 cm3 dan luas alas 34 cm persegi. Tentukan tinggi prisma. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, berarti 238 sehingga tinggi sama dengan volume dibagi luas alas. Ketemunya 7 cm. Kita lanjut dengan limas. Limas adalah bangun ruang yang memiliki sisi ataupun bidang samping berbentuk segitiga dengan puncak pada bagian atasnya.
limas diberi nama sesuai bentuk alas. Limas segitiga beraturan, limas segi 4 beraturan, limas segi 5 beraturan, dan limas segi 6 beraturan. Garing-garing limas adalah irisan limas sesuai rusuk-rusuknya yang direbahkan menjadi bangun datar. Ini contohnya. Luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Di sini pada limas ini alasnya adalah PQRS, kemudian sisi tegaknya adalah THR, TRS, TPS, dan TPH, itu sisi tegaknya. Dan tinggi limasnya TO, tinggi sisi tegaknya adalah TB, rusuk tegaknya TH, TR, TS, TP. Limas GN beraturan, banyak sisinya adalah N+1, titik sudutnya N+1, banyak rusuknya 2N. Luas permukaan limas sama dengan luas alas atau luas PQRS ditambah luas TPH, luas sisi tegak, luas THR juga sisi tegak, luas TRS sisi tegak, dan luas TPS juga merupakan sisi tegak. Sehingga luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegaknya. Atau luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Contoh, limas TPQRS di atas adalah limas persegi dengan panjang sisi 10 cm, tinggi limas 12 cm. Tentukan luas permukaan limas. Diketahui PQ adalah 10 dan TO-nya 12 cm. TO merupakan. Oke, kita lanjut dengan contoh soal. Limas TPQRS adalah limas persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika tinggi limas 12 cm, hitunglah luas permukaan limas. Cermati gambar ini. Untuk menentukan luas permukaan limas, maka harus tahu dulu tinggi sisi tegaknya. Diketahui PQ 10 cm, TO 12 cm. Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegaknya. Luas alasnya 10 kali 10, 100 cm. Kemudian luas keempat sisi tegaknya IR kali TB kali setengah. TB kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah TO kuadrat, sehingga TB ketemu 13. Maka luas permukaan limas sama dengan luas alas PQRS ditambah luas keempat sisi tegaknya. Itu 10 kali 10 ditambah 4 kali setengah kali 10 kali 13, sehingga sama dengan 360 cm persegi. Volume limas. Pada limas TPQRS berikut volumenya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Contoh soal, sebuah limas dengan alas berbentuk persegi membentuk
mempunyai panjang sisi pada alasnya 12 cm. Jika tinggi limas 30 cm, tentukan volume limas segi 4 tersebut. Panjang sisi alas 12 cm, tinggi limas 30 cm. Jawab, volume adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Jadi ketemu 1440 cm3. Latihan soal dan bahasa. Banyak sisi, titik sudut, dan rusuk pada limas segi 8 adalah. Limas segi 8, berarti N-nya 8. Berarti banyak sisinya adalah N plus 1. Ada 9 sisi. Kemudian banyak titik sudutnya juga sama, 9 titik sudut. Kemudian banyak rusuk. Banyak rusuk adalah 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian diketahui limas dengan alas berbentuk persegi mempunyai volume 1296 cm3. Panjang rusuknya 18 cm. Maka luas permukaan limas adalah volume sepertiga luas alas kali tinggi. Alas limas berbentuk persegi. Berarti luas alasnya 324 cm persegi. Kemudian tinggi limas adalah volume dibagi sepertiga kali luas alas. Berarti 1296 dibagi 108. Dapatnya 200 cm. Jadi tinggi limasnya 12 cm, mohon maaf. Kemudian tinggi sisi tegaknya kita cari juga, yaitu 9 kuadrat tambah 12 kuadrat, ketemunya 15 cm. Maka luas sisi tegaknya adalah 4 kali setengah kali 18 kali 15, 540 cm persegi. Jadi luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak, jadi sama dengan 864 cm persegi. Contoh berikutnya, alas limas berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Jika tinggi limas 20 cm, tentukan volume limas. Luas alas, setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 8 kali 15, berarti 60 cm persegi. Volumenya sepertiga kali 60 kali tinggi limas 20, sama dengan 400 cm3. Kemudian tentukan banyak sisi, rusuk, titik sudut, prisma segi 12. Seperti tadi, suatu prisma segi 4 memiliki alas berbentuk belah ketupat dengan ukuran diagonal-diagonalnya 24 cm dan 10 cm. Jika tinggi prisma tersebut 15 cm, tentukan luas permukaan prisma. Luas alas setengah kali D1 kali D2 sama dengan 120 cm persegi. Panjang sisi alas 13 cm. Keliling alasnya 4 kali S 52 cm. Sehingga luas permukaan adalah 2 kali luas alas, kemudian ditambah keliling alas kali tinggi.
ketemunya 1020 cm persegi. Suatu prisma segi 4 memiliki alas berbentuk trapesium dengan ukuran panjang sisi sejajarnya 4 cm dan 8 cm, tinggi trapesium 10 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, tentukan volume prisma. Nah, luas alasnya ini setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi 60 cm persegi. Volume luas alas kali tinggi. Nah, ketemu 1200 cm kubik. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.